Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi sehat, kuat, sekalipun kita ada dalam rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi saya percaya penjagaan Tuhan adalah penjagaan yang sungguh nyata buat kita semuanya. Saya percaya saudara sehat, dan salam sehat dari saya juga. Dan biar saudara juga ada dalam sukacita. Di rumah pun inilah waktu-waktu kita untuk kita boleh beribadah dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu pekan suci ini, di hari yang kedua, hari Selasa 7 April 2020, saya mau mengajak saudara lagi sharing daripada firman Tuhan untuk memenuhi tangki rohani kita yang mungkin dalam keadaan kosong, supaya Tuhan penuhi dengan firman-Nya. Dan saya percaya firman adalah bagian yang terkuat yang boleh mengalahkan segalanya dalam hidup ini, meyakinkan kita akan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan membaca Alkitab, namun terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon hikmat pengertian yang dalam daripada Tuhan waktu kami membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi firman yang boleh menguatkan kami dan menguatkan kami semuanya. Berkatilah pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan, berilah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu jelaskan, umat-Mu boleh memahami dengan baik, dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami juga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari kedua pekan suci ini, kita mau belajar tentang makna salib Kristus. Ya, sekali lagi, tema kita adalah makna salib Kristus, yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 31. Saya membaca buat saudara 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 31. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meninggikan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tema kita sekali lagi adalah makna salib Kristus. Istilah salib
memang itu berasal dari bahasa Yunani. Kata bendanya ya dari kata stauros, dan kata kerjanya, jadi stauros itu artinya salib. Kalau kata kerjanya stauro artinya menyalibkan. Salib adalah suatu balok yang melintangi balok yang lain, atau dua balok kayu yang dibuat bersilang, yang pada zaman purba kala dipergunakan sebagai alat untuk menyiksa orang yang dijatuhi hukuman mati yang disebabkan perbuatannya yang jahat. Terlebih orang yang tidak mau taat kepada peraturan dalam sebuah perintah. Jadi salib identik dengan hukuman atau kutuk yang dialami oleh seseorang karena kesalahannya. Bagaimana hubungan salib dengan kematian Kristus? Kalau yang mati di salib itu adalah orang-orang hukuman karena kesalahan dan dosanya, apakah Kristus juga mengalami hal yang sama? Jawaban yang paling tepat untuk hal ini adalah Kristus memang mati, tetapi ia tidak mati karena kesalahannya, ia tidak mati karena dosanya, tetapi ia mati di kayu salib untuk menanggung dosa dari manusia yang berdosa itu. Ia mati untuk menanggung dosa kita sekalian. Jadi kalau kita bicara salib Kristus, kita akan diingatkan akan kasih karunia Allah bagi kita. Salib dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan semua persoalan dari manusia yang berdosa itu. Salib juga dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan mereka yang telah dipilih oleh Allah sejak kekekalan. Salib dipakai oleh Allah untuk membangun kembali hubungan yang baru dengan umat pilihannya. Salib menjadi jalan penyelesaian terbaik yang dipakai Allah untuk menyelesaikan semua persoalan manusia. Salib adalah segalanya bagi kita, karena di sana ada Kristus yang pernah menyerahkan hidupnya bagi kita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, salib segalanya bagi kita. Dan semua kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan dalam firman, tanpa kita memahami makna salib dengan baik, adalah sia-sia semuanya. Makanya perlu bagi kita untuk mengerti makna salib Kristus. Ya, makna salib Kristus. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tahu makna dari salib Kristus itu. Apakah makna salib Kristus itu? Dalam teks yang saya baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31 itu, ada dua makna dari salib yang dijelaskan di sana. Sekalipun ayat itu sangat panjang lebar sekali, tapi hanya dua yang ditekankan oleh Paulus dalam bagian itu tentang makna salib Kristus. Jadi apakah makna salib Kristus itu? Yang pertama adalah makna pemberitaan. Dalam ayat 18 di sana dikatakan demikian. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya bisa kita lihat dalam bagian ini, dalam makna yang pertama, makna pemberitaan itu, salib Kristus adalah salib yang terus dibicarakan di mana saja. Dalam setiap bentuk pelayanan apapun, salib Kristus haruslah menjadi puncak dari semua pemberitaan yang disampaikan. Bahkan saya sangat ingat sekali Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan, apapun yang kita khotbahkan, apapun yang kita sampaikan kepada banyak orang, katanya, ujung-ujungnya, akhir dari semua pemberitaan itu adalah kita harus membawa orang untuk mengerti akan salib Kristus, akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Bahkan juga mungkin kalau saudara pernah mengenal penginjil yang sangat terbesar, penginjil dunia yang sangat besar yang bernama Billy Graham, Dr. Billy Graham, juga mengatakan hal yang sama. Dalam setiap khotbahnya, saya selalu melihat ya puncak dari semua khotbahnya. Tema apapun yang dia bicarakan, ujung daripada pemberitaannya, akhir daripada pemberitaannya, dia selalu menantang orang untuk memahami dan mengerti salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam makna pemberitaan ini,
kita bisa melihat pengertian dari pemberitaan dalam bagian ini itu menggunakan kata hologos yang diikuti dengan kata stauro, ya. Kemungkinan ini, jadi hologos itu ya dia menjelaskan firman tadi itu ya menjelaskan tentang salib itu. Jadi kalau sudah mau melihat perkataan tentang salib sebenarnya, tetapi dalam perkataan tentang salib itu dalam konteks terjemahan yang digunakan oleh lain diterjemahkan dengan kata pemberitaan. Ya, kemungkinan ini. Kenapa digunakan hologos di sana? Kemungkinan ini menunjuk kepada berita yang sering kita sampaikan dalam pekabaran Injil, pengajaran atau khotbah. Jadi dalam setiap pemberitaan-pemberitaan itu, ya, setiap kita memperkatakan apapun dari firman itu, ujung dari semua pemberitaan itu, akhir dari semua pemberitaan itu, seharusnya kita harus menyampaikan tentang salib Kristus. Apa yang terjadi di atas kayu salib itu, seharusnya itu menjadi tekanan utama kita. Itu menjadi inti daripada pemberitaan kita. Pemberitaan tentang salib Kristus itu dikatakan akan direspon, ya. Direspon oleh dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang akan binasa. Ya, bagi kelompok ini pemberitaan salib adalah merupakan kebodohan. Ya, mengapa demikian saudara? Karena bagi mereka atau bagi kelompok ini tidak ada orang yang mau mati untuk orang lain. Apalagi yang dibela itu adalah para pendosa. Atau juga bisa juga dikatakan bagi kelompok yang pertama ini, kelompok yang akan binasa ini, pemberitaan salib itu adalah sesuatu cerita yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Yesus yang mati terpaku di atas kayu salib itu bisa menyelamatkan orang yang berdosa itu? Kenapa saudara? Tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan hikmat dunia, hikmat yang dia miliki, tidak sesuai dengan pemahaman yang yang bisa dinalar, yang bisa dimengerti dan yang bisa dipahami oleh logika manusia. Sehingga itu sebabnya Paulus katakan kelompok yang pertama ini kalau mendengarkan pemberitaan tentang salib itu, dikatakan bagi mereka itu adalah sebuah kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Karena mereka tidak merespon, karena mereka tidak mau menerima apa yang dikerjakan oleh Allah, apa yang sudah dibuat oleh Allah, apa yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam apa? Di dalam karya yang mulia itu melalui apa? Melalui salib itu. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang akan diselamatkan. Bagi kelompok ini, pemberitaan salib adalah merupakan kekuatan Allah. Ya, kata kekuatan Allah dalam bagian ini mengapa digunakan? Karena bagi kelompok ini, pemberitaan salib merupakan jalan Allah untuk membela. Ya, untuk membela siapa? Untuk membela kita yang berdosa. Jadi, kenapa menjadi jalan keselamatan salib itu? Kenapa? Karena orang-orang ini merespon dengan baik. Mereka bisa memahami, mereka bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Allah di dalam salib itu. Apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu. Mereka pahami dengan baik, itulah yang membuat ya bagi kelompok yang kedua ini mereka bisa mendapatkan makna yang benar, makna dari pemberitaan itu. Mereka mengalami keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang percaya. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang bisa memahami, yang bisa mengerti betapa pentingnya salib itu dalam makna pemberitaan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau menceritakan, memberitakan salib itu? Apakah dalam pengajaran-pengajaran kita? Atau dalam PI kita? Atau dalam khotbah-khotbah kita? Apakah salib itu menjadi tema sentral? Ya, tema sentral, tema utama yang kita sampaikan kepada banyak orang. Supaya apa saudara? Supaya orang-orang bisa mengenal karya keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita orang yang berdosa. Jadi apakah makna salib Kristus bagi kita? Yang pertama adalah makna yang pertama adalah makna pemberitaan. Bagi orang yang mau binasa. Ya, bagi orang kelompok yang mau binasa, salib itu adalah merupakan sebuah kebodohan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan dikatakan salib itu adalah kekuatan Allah. Di sana power, kekuatan daripada Allah itu dinyatakan kepada siapa?
kepada manusia yang berdosa itu. Siapa yang bertemu dengan salib itu, siapa yang mengalami salib itu, dan siapa yang menerima Kristus yang tersalib itu, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Makna yang kedua, dikatakan makna yang kedua adalah salib sebagai hikmat Allah. Saudara bisa lihat dari ayat 19 sampai 31. Cukup panjang ayatnya saudara. Ya, makna yang kedua sekali lagi, salib sebagai hikmat Allah. Artinya, jika kita mau mengerti tentang karya keselamatannya, tidak ada cara lain. Lihatlah kepada salib itu. Karena di sanalah semua hikmat Allah dinyatakan. Hikmat-hikmat yang bagaimana, saudara, yang dinyatakan dalam bagian itu? Secara panjang lebar dan secara detail sebenarnya Paulus membicarakan itu dari ayat 19 sampai 31. Coba kita melihat melalui salib Allah membinasakan hikmat dari orang-orang berhikmat. Ini luar biasa. Dalam ayat 19a dikatakan demikian. Ya, karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ini bagian yang pertama. Melalui salib Allah membinasakan hikmat dari orang-orang berhikmat. Banyak orang berhikmat, banyak orang yang pintar di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau mereka mendengarkan salib, mereka akan menolak itu. Karena apa saudara? Nalarnya nggak sampai. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Kenapa? Karena salib itu tidak bisa dilogikakan dengan hikmat daripada manusia. Yang kedua, saudara, dikatakan melalui salib Allah melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Ya, kearifan dari orang-orang bijak itu siapa? Mungkin para filosof, mungkin orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dikatakan. Dalam ayat 19b di sana dikatakan, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ya, kearifan dari orang-orang bijak akan kulenyapkan. Banyak saudara, pengetahuan-pengetahuan filsafat yang kita bisa pahami, pengetahuan-pengetahuan falsafah, pandangan-pandangan dunia, pandangan-pandangan ekonomi, pandangan-pandangan kesehatan yang bisa kita pahami. Dan itu mungkin membuat kita arif, membuat kita bijaksana. Tapi lihat dengarkan baik-baik. Tanpa salib Kristus, sia-sia semuanya itu. Karena dikatakan Allah akan membinasakan kearifan dari orang-orang yang bijak itu. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, Allah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? Menjadi kebodohan. Dalam ayat yang ke-20 itu. Ya, dalam ayat 20 itu dikatakan. Di dalam bagian yang B dikatakan, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Memang menjadi kebodohan, saudara. Kenapa? Karena hikmat dunia ini tidak ada kepuasannya. Ya, tidak ada kepuasannya. Saya masih ingat, saudara, ya, Charles Darwin pada waktu dia menemukan teori evolusi itu di awal-awal, dia melemparkan ke universitas. Ya, dia katakan bahwa semua makhluk dalam dunia ini berproses, termasuk manusia juga berproses. Manusia modern sekarang bukanlah manusia yang seperti ini dari awalnya, ya, tapi mulai dari manusia yang membungkuk, agak berdiri sedikit, dari mulai bulunya paling banyak, ekornya masih ada, dan lain sebagainya. Dan sekarang manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Tapi saudara, apakah mungkin pada zaman itu Darwin sangat booming? Ya, dalam dunia pendidikan waktu dia melempar teorinya itu ke universitas, dia sangat booming, sangat dihormati oleh banyak orang. Tetapi saudara, di akhir daripada hidupnya, pada waktu dia kembali lagi mengevaluasi semua tulisan-tulisan yang dia buat itu, ternyata dia menyadari bahwa hikmat yang dia dapatkan itu adalah hikmat yang tidak pada dasarnya. Pada waktu dia bertemu dengan hikmat yang daripada Allah itu, dia kembali kepada kebenaran itu, tetapi sayang, di akhir daripada hidupnya, dia tidak sempat kembali melempar teori itu ke universitas lagi. Dia sudah keburu meninggal. Tapi saya percaya di akhir hidupnya, apa yang dia katakan berproses. Di akhir hidupnya, dia kembali mengatakan dalam batinnya, dalam mata rohaninya, dia berkata, dia salah dalam bagian itu. Hikmat dunia ini akan membawa kita kepada banyak kesalahan. Makanya dalam ayat 20 itu dikatakan, di bagian A dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Ya, di sana, saudara, jelas sekali dikatakan oleh Tuhan di sana, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Ya, orang-orang yang hebat ditanya, di mana mereka semuanya? Mereka semuanya terbatas. Tidak ada kemampuan yang bisa cukup kuat,
yang bisa dilakukan untuk mengerjakan segalanya. Kecuali apa? Kecuali bergantung kepada Tuhan. Kecuali memahami hikmat yang daripada Tuhan. Nah, lalu dikatakan lagi di dalam bagian itu, hikmat Allah itu dikatakan dunia tidak mengenal hikmat Allah. Dalam 21 ayat 21a. Mari kita lihat dari 21a. Di sana katakan, oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dunia tidak mengenal hikmat Allah. Allah berkenan menyelamatkan mereka oleh apa? Oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, jadi orang-orang yang merasa hebat itu, dia nggak tersentuh. Nggak tersentuh oleh apa? Oleh hikmat Allah itu. Karena apa? Karena logikanya dia dikendalikan oleh apa? Oleh pengertiannya. Karena logikanya dia dipahami oleh pengertiannya. Sehingga salib itu tidak masuk akal buat dia. Karena tidak masuk akal, itu yang dikatakan tadi di sana. Mereka tidak bisa mengenal hikmat Allah. Karena semua hikmat Allah itu ada dalam salib itu. Ada di salib itu. Apa yang dikerjakan oleh Allah, rencana dari Allah, itulah puncak dari semuanya. Ada di salib itu. Apa yang dirindukan Allah untuk menyelesaikan dosa manusia itu, ada di salib itu. Sehingga salib itu, di dalam salib itu, ada hikmat Allah yang sangat luar biasa. Sehingga saudara, dalam realita demi realita muncul di sana. Realita pertama dari pemberitaan itu dikatakan, orang Yahudi menjadi mencari tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Tetapi saudara, sekalipun mereka mencari tanda, mereka tidak akan pernah bisa memahami hikmat daripada Allah. Sekalipun mereka orang-orang Yunani itu mencari hikmat, mereka nggak mengerti juga hikmat daripada Allah. Karena filosof-filosof Yunani, ya mereka-mereka yang apa namanya, para filosof Yunani itu hanya bisa mencari dan bertanya, mengapa, ya kan? Mengapa bumi berputar? Mengapa ini terbuat dari kayu? Mengapa ini disebut meja? Mengapa dan mengapa? Yang akhirnya membuat bagaimana saudara? Mereka tidak memahami hikmat Allah dengan baik dalam hidup mereka. Realita yang kedua dari pemberitaan Kristus yang disalibkan dalam ayat 23 sampai 24 itu dikatakan salib bagi Yahudi itu sama dengan batu sandungan. Ya, dalam arti apa saudara? Orang-orang Yahudi itu paling anti kalau mendengarkan ada orang yang disalib. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Ya, dan memang benar. Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib itu, berdasarkan hikmat daripada Allah, memang Yesus itu menanggung kutuk kita kok. Ya kan? Menanggung kutuk kita. Tetapi saudara, itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Sehingga pada akhirnya mereka juga menyalibkan Yesus. Mereka juga menolak Yesus. Mereka juga tidak menerima apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus itu. Salib bagi bukan Yahudi itu sama dengan kebodohan. Ya benarlah, kebodohan. Karena apa? Karena para filosof Yunani itu jauh lebih pintar, jauh lebih berhikmat. Sehingga apa yang diceritakan, yang sederhana yang diceritakan ini bagi mereka tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh nalar mereka dengan baik. Lalu yang berikutnya, salib bagi yang terpanggil. Kita yang terpanggil ini sama dengan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini yang luar biasanya. Bagi kita itu, salib itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Semuanya ada dalam salib itu. Tidak ada yang kurang saudara dalam salib itu. Nah, realita yang ketiga. Dalam ayat 25-31 dikatakan, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dalam dunia ini. Yang bodoh dari Allah. Ya, mungkin kita menganggap kita ini orang-orang hebat, orang-orang pintar, saudara. Jangan pernah anggap saudara orang pintar. Sehebat apa saudara? Lihat dunia sekarang. Semua dunia-dunia yang hebat. Ya kan? Semua benua yang hebat. Benua Asia, benua Eropa, benua Amerika yang merasa dirinya hebat. Hanya satu virus yang kecil. Ya kan? Coronavirus. Ya, hanya dengan satu virus yang kecil. Lihat saudara. Semuanya ketakutan. Ya, kenapa? Itu tadi. Yang bodoh dari Allah. Yang gak masuk akal. Ya kan? Yang tidak masuk akal. Lihat di sana. Itu menggentarkan. Semuanya menggentarkan. Dunia sedang gentar sekarang. Ya. Lalu dikatakan lagi. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang lemah dari Allah. Yang bodoh dari Allah, yang lemah dari Allah. Yang lemah itu siapa? Ya kita. Yang kelihatan tidak strong, yang kelihatan seperti hampir tidak bersemangat dan lain sebagainya. Tapi kalau itu berasal dari Allah, wah itu lebih kuat. Menghadapi apapun dia lebih kuat. Sehingga saudara, peringatan bagi kita, ingat panggilan Allah terhadapmu. Itu yang dikatakan dalam ayat 26. Ingat saja saudara,
Ya, kepada orang Korintus dikatakan, nggak banyak orang yang bijak yang masuk ke dalam gereja itu. Nggak banyak orang yang pintar, mereka semua di luar gereja. Tetapi orang-orang yang terbatas tadi itu masuk dalam gereja. Dan mereka mengerjakan hal-hal yang luar biasa di sana. Nah, tujuan Allah apa untuk itu? Tujuan Allah yang pertama dalam ayat 27. Di sana dikatakan dalam ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Kenapa yang bodoh dipilih oleh Allah? Dikatakan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Ya, banyak orang pintar loh saudara. Ahli dalam bidang keuangan, ahli dalam bidang ekonomi, ahli dalam bidang politik, ahli dalam bidang keuangan, dalam bidang-bidang yang ada, ahli dalam bidang sosial. Tapi kadang-kadang Allah memilih orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang hebat itu. Ya, untuk mempermalukan orang-orang yang hebat itu. Lalu dikatakan lagi di dalam bagian itu, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang kuat. Apa yang lemah bagi dunia? Ya, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang kuat. Lalu dalam ayat 28 tujuan Allah dikatakan, ya tujuan Allah cuma satu, mempermalukan di sana. Ayat 27 itu mempermalukan orang-orang hebat tadi itu. Ayat 27, ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan. Jadi ayat 27 dibilang tujuan Allah mempermalukan, yang kedua meniadakan. Dalam arti semua teori yang kita buat akan menjadi tiada. Teori yang dibuat oleh orang-orang beriman itu akan menjadi tiada. Teorinya Allah yang tetap benar. Gak ada yang gak benar teorinya Tuhan. Ya kan? Hukumnya Tuhan itu gak ada yang gak benar. Semuanya benar. Ya kan? Tetapi logika kita tuh banyak salahnya, saudara. Akal-akal kita tuh banyak salahnya. Cara kita mengatur apapun ada batasnya. Tapi cara Allah luar biasa. Saya pakai contoh sama saudara. Waktu terjadi kelaparan di Mesir. Ya, tekanan yang sangat luar biasa terjadi di sana. Ya, tetapi luar biasa. Caranya Tuhan luar biasa di sana. Dihadirkan Yusuf di situ. Sekalipun kondisinya Yusuf itu dalam keadaan porak-poranda. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai dia tiba di rumahnya Potifar. Tapi luar biasa caranya Tuhan kan. Dia pakai Yusuf itu secara luar biasa. Ya, Yusuf dengan semua keterbatasan demi keterbatasannya itu dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Ya, hanya satu dikatakan. Dalam konteks Yusuf itu hanya dikatakan, Yusuf itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup akrab dengan Tuhan. Mendengar Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia dipakai dengan luar biasa. Mempermalukan orang-orang hebat. Meniadakan orang-orang hebat. Yang ada di mana? Yang ada di Mesir itu. Yusuf Tuhan pakai dengan luar biasa di sana. Coba lihat saudara. Waktu terjadi kelaparan seperti itu. Siapa yang mengatur? Orang yang bergaul dengan Tuhan. Siapa yang mengatur sekarang? Orang yang mengerti salib. Orang yang mengerti hikmat daripada Allah itu. Makanya saudara jangan pernah malu dengan salib. Tapi jangan juga pakai kalung salib. Terlalu gede-gede kalung salibnya. Ditaruh di dadanya. Ya, terlalu gede kalung anting-anting salibnya ditaruh di kupingnya. Tapi saudara, dia tidak pernah mempermuliakan Allah lewat salib itu. Allah mau kita memaknai salib dengan baik. Itu sebabnya dikatakan tujuan Allah tadi mempermalukan dan meniadakan. Sampai dalam ayat 29 dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tujuan yang pertama supaya gak sombong. Ya kan? Makanya keselamatan dipakai lewat salib supaya gak sombong. Coba kalau dibuat keselamatan itu lewat usaha kita akan sombong. Kita akan jor-joran. Orang-orang kaya akan menabur hartanya luar biasa. Mereka akan menganggap mereka yang punya segalanya. Mereka akan menganggap mereka yang akan bisa masuk surga. Ya kan? Ya, kan itu yang dibuat saudara. Di masa-masa dulu. Ya, jor-joran dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, zamannya Martin Luther. Ya, dan zaman reformasi itu. Ya. Apa yang dibuat oleh gereja-gereja Katolik? Menjual surat Aflat. Seolah-olah lewat surat Aflat itu, semua dosa-dosa bisa ditanggung. Tapi lihat di sana. Allah mempermalukan, Allah meniadakannya lewat satu orang yang disebut dengan Luther dengan membaca surat Roma. Hatinya diterang oleh Tuhan, dia mengerti pembenaran itu sepenuhnya dikerjakan oleh Tuhan. Itulah yang mendorong dia untuk maju dan memperjuangkan reformasi itu. Makanya ada gereja-gereja Protestan sekarang, dan gereja Protestan berkembang lagi dengan gereja-gereja Pentakosta, gereja karismatik dalamnya. Intinya cuma satu. Kalau gereja merasa berhikmat, merasa hebat, tidak akan pernah kuat, pasti pecah. Kalau gereja dia udah merasa semuanya, kekuatan itu ada dalam dirinya, dia akan menjadi lemah. Makanya saudara,
Jadilah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak perlu saudara kita terlalu banyak atraksi, nggak perlu kita banyak bicara, ya kan? Di tengah-tengah sulit ini jangan terlalu banyak bicara, banyak berlutut, banyak berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan suruh kepada saudara tanpa harus gembar-gembor. Ya, nanti Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada saudara. Lalu dalam ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, oleh Dia kita ada dalam Kristus yang telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada hikmat apa yang mau kita megahkan, nggak ada. Hikmat dunia nggak ada. Gelar yang tinggi nggak ada. Ya, saya studi sampai tinggi-tinggi juga nggak bisa dibanggakan, itu studi kita, ya kan? Nggak bisa kita banggakan. Ya, saya punya penghasilan banyak pun misalnya dipakai di mana-mana, nggak bisa saya banggakan, saudara. Karena apa? Karena yang bergerak di dalam semuanya itu adalah Tuhan. Karena saya ada dalam Kristus, Tuhan mempercayakan saya bisa mengerjakan banyak hal untuk Dia. Intinya cuma satu, Tuhan mau saya konsisten memahami semua hikmat Allah yang ada di dalam apa? Di dalam salib itu. Ya, dalam salib itu, semua itu, salib itu bicara kasih karunia yang besar. Luar biasa itu. Kalau tidak ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang mau disalibkan di sana, apakah mungkin? Ya kan? Apakah mungkin kita diselamatkan? Kalau seandainya Dia mendengarkan teriakan-teriakan orang banyak, pada waktu Dia disalibkan itu teriakan-teriakan orang banyak, ya, yang mengatakan turunkan dirimu dari sana. Apakah kira-kira keselamatan terjadi bagi kita? Saya rasa tidak. Tapi lihat di dalam hikmat Allah, Yesus itu dikatakan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu hikmat Allah. Ya, Yesus itu dikendalikan semua hikmat Allah itu untuk apa? Untuk menyelesaikan proses inkarnasinya datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang akan mati untuk manusia yang berdosa itu. Luar biasa saudara. Ya, Dia bisa membantah. Makanya dalam pekan suci ini kita akan bisa melihat. Coba lihat waktu di Getsemani itu. Ya, di Getsemani itu. Dia masih bergumul. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dalam arti Dia masih melihat. Masih ada cara yang lain nggak untuk menyelamatkan manusia? Tapi lihat kunci daripada doanya. Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan memang kehendak Allah yang jadi. Dan memang hikmatnya Allah yang jadi. Dan memang pengertian Allah yang jadi. Bukan pengertiannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, dalam hari kedua pekan suci ini, kita merenungkan makna salib itu. Hargai apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhanmu dalam salib itu. Tidak mudah Dia menyelesaikan semuanya itu bagi kita, tapi Dia selesaikan sampai akhir. Dia berkata tetelestai, sudah selesai. Dia teriak dari salib itu, dan itulah hikmat daripada Allah. Apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya sederhana. Salib Kristus segalanya buat kita. Melalui salib Kristus kita memperoleh anugerahnya. Melalui salib Kristus segala dosa kita sudah dipakukan. Melalui salib Kristus Tuhan sudah menjadikan kita menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang berhikmat melalui salib Kristus. Kenapa? Karena bagi kita tadi salib itu adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Berarti kalau kita masuk dan menerima karya keselamatan daripada Allah dalam salib itu, berarti saudara, kita ada dalam hikmat Allah. Makanya belajarlah untuk hidup dalam hikmat Allah. Mintalah hikmat daripada Allah untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan hidupmu dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat mepet sekarang ini. Dalam kondisi yang tidak mungkin untuk bergerak saat ini. Dalam kondisi-kondisi keuangan kita yang hampir habis, saudara. Minta hikmat Allah. Supaya Allah menyediakan segalanya. Allah mempersiapkan segalanya. Allah memakai segalanya untuk menyelesaikan apa yang perlu buat hidup kita. Di masa-masa karantina, masa-masa virus seperti ini. Supaya kita di backup oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tapi jangan sok jagoan juga. Ya, tapi kita belajar benar-benar dalam hikmatnya Allah, benar-benar bergerak dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya sederhana. Sebagai orang percaya kita harus tahu makna dari salib Kristus. Apakah makna dari salib Kristus itu? Maknanya hanya ada dua. Makna yang pertama, makna pemberitaan. Makna yang kedua, dikatakan salib sebagai hikmat
Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, di hari kedua pekan suci ini. Biarlah kami boleh memahami karya-Mu yang luar biasa melalui salib Kristus. Dan biarlah kami boleh hidup sepenuhnya melihat kepada karya-Mu yang luar biasa di dalam salib itu. Yesus sudah mati di sana bagi kami. Yesus sudah menyediakan segalanya bagi kami. Dan kami tahu waktu Engkau ada di Golgota, mati tersalib itu Tuhan, semua rancangan-rancangan Allah bagi kami, rancangan Bapa bagi kami, Engkau kerjakan dengan luar biasa. Engkau taat sampai mati dan menyelesaikan buat kami, sehingga Engkau dimuliakan, Engkau bangkit lagi dan menyiapkan segalanya bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu yang mulia. Tolonglah umat-Mu, tolonglah jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya kami hidup mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi besok di pekan suci hari yang ketiga, di hari Rabu 8 April 2020, dengan firman topik yang berbeda dari malam hari ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.